Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fikri Magau dari Departemen Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan strategis pengelolaan bagi pedagang kaki lima, studi kasus Kota Makassar. Pedagang kaki lima atau PKL merupakan salah satu alternatif mata pencarian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat. Dapat berperan dalam proses perataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang, apalagi bagian kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Beberapa masalah yang timbul oleh PKL di berbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan, serta keindahan kota. Ini sebabnya karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang, padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen yang telah memenuhi segala persyaratan untuk mendapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dan dari penggusuran. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di kawasan timur Indonesia. Memiliki luas area 175,79 km persegi. Dengan data yang terdaftar di Badan KB, Kota Makassar mencapai 26.000 KK dengan jumlah penduduk 1,670 juta jiwa pada tahun 2017. Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar seringkali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Dalam realisnya, kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah dituangkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembinaan pedagang kaki lima Kota Makassar. Baik, yang pertama adapun komunikasi yang harus dilakukan oleh pemerintah, terkhususnya pemerintah Kota Makassar dengan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Losari. Sasaran utama dalam pelaksanaan penataan tidak lain adalah PKL yang melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di sekitar zona merah, yakni kawasan Pantai Losari. Pengembangan sektor informal atau PKL sejak awal kurang mendapatkan perhatian sehingga perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan. Dari segi tata ruang, kehadiran PKL ini membawa dampak buruk seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kekumuhan, dan banyak lagi. Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perkot tentang penataan melakukan upaya sosial kebijakan pada Perda Nomor 10 Tahun 1990 seperti mengumpulkan para PKL dan memasang spanduk di zona merah untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar terhadap PKL yang berada di dua kelurahan, dan upaya tersebut dianggap cukup efektif menyampaikan
peraturan yang berlaku. Kedua adalah penyampaian informasi pelaksanaan Perda nomor 10 tahun 1990 dalam perkembangan PKL di kawasan wisata Pantai Losari. Penyampaian informasi yang dilakukan para aparat pelaksanaan kebijakan terhadap para PKL, khususnya PKL yang berada di kawasan Pantai Losari, dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan seorang pedagang jual beli emas pada Jalan Penghibur. Pedagang tersebut dapat mengetahui adanya pengaturan tentang penataan PKL. Hal ini serupa juga dikatakan oleh seorang pedagang minuman dan makanan yang menginformasikan bahwasanya menyampaikan informasi terkait peraturan penataan PKL sering dilakukan oleh aparatur kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL. Selain sosialisasi yang diberikan secara langsung, pemberian informasi juga dilakukan secara tertulis melalui pemasangan spanduk-spanduk di jalan. Yang ketiga, kejelasan pelaksanaan kebijakan Perda nomor 10 tahun 1990 tentang pengembangan PKL di kawasan Pantai Losari. Upaya penataan PKL akan terus dilakukan oleh aparatur pelaksanaan kebijakan sampai terciptanya Kota Makassar yang bersih. Namun diakui oleh pihak terkait bahwa hasil yang dilaksanakan kebijakan ini sudah dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat disebabkan karena PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak, sekitar 40.000 lebih, tersebar di seluruh tempat. Menguatkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda tersebut tidak jelas dilakukan oleh aparatur kebijakan karena hingga saat ini aparatur masih terus melakukan patroli di sekitar area zona merah dan pada waktu-waktu tertentu melaksanakan penggusuran. Konsentrasi pelaksanaan kebijakan ini pengembangan PKL di kawasan Pantai Losari. Peraturan yang dijadikan landasan hukum dan kebijakan Perda penataan menjadi tolak ukur yang meningkatkan pelaksanaan Perda kepada PKL. Adapun Satgas PKL atau Satgus PKL yang bertujuan agar sesuai tujuan ditetapkannya mencapai pelaksanaan efektif dan efisien sesuai dengan visi misi pemerintah Kota Makassar sebagai pengeluaran peraturan tersebut. Keterbukaan dalam semua mekanisme termasuk sosial, keterbukaan aparatur dalam penyampaian informasi. Adapun usaha-usaha agar pedagang kaki lima atau PKL berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar. Kegiatan yang bergerak dalam usaha sektor informal memerlukan peningkatan dan pengembangan karena sektor usaha ini memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan usaha baik dari pemerintah maupun pedagang itu sendiri. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 125 tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima bab 3 pemberdayaan PKL pasal 7 di mana koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan diantaranya melalui penyuluhan, pelatihan dan atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pemberian bantuan serta fasilitas akses permodalan. Dalam upaya yang dilakukan agar pedagang kaki lima ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, perluasan skala usaha. 1. Tenaga kerja. Menurut Suparko dan Ranggobono, tentang kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari kerja atau pekerjaan dan melakukan kegiatan lainnya, sekolah, kuliah, atau mengurus rumah tangga. Menurut Charles dan Joseph juga menambahkan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dan sesuai negara, namun bersifat heterogen atau identik antar negara. Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi.
Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli dalam faktor produksi tenaga kerja. Terkandung dalam unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi suatu usaha, salah satunya yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan usaha adalah tenaga kerja. Di mana jika suatu usaha memiliki tenaga kerja yang cukup, maka usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. Berdasarkan itu, pedagang kaki lima ini mereka tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak. Penting merupakan mampu melayani pelanggan yang datang menyiapkan apabila pelanggan inginkan. 2. Teknologi. Teknologi menurut Miyarso yaitu proses peningkatan nilai tambah. Proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk. Produk ini dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Bagi para pedagang yang menjual minuman, mereka hanya membutuhkan alat seperti blender untuk mempermudah dalam membuat jus, sehingga mereka hanya terpaku dalam teknologi berkaitan dengan proses produksi mereka. Jika mereka bisa mempelajari peningkatan pemahaman mereka tentang teknologi, maka usaha mereka akan memberikan penghasilan yang lebih tinggi lagi. Berikutnya adalah tempat usaha. Pemilihan tempat usaha untuk setiap bentuk kegiatan dalam proses produksi sangat menentukan efisiensi dalam keberlangsungan usaha. Suatu lokasi yang optimal secara ekonomis mengurangi beban biaya yang ditanggungkan oleh suatu bentuk kegiatan dalam pemilihan lokasi usaha dan akan mempengaruhi faktor yang menentukan dirinya. Usaha tersebut bisa diorientasikan terhadap bahan mentah, pasar, dan sumber baku. Masalah utama bagi pedagang kaki lima yaitu masalah tempat, di mana permasalahan tempat menjadi musuh utama pada para pedagang kaki lima atau PKL. Tetapi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan wisata Pantai Losari dan sekitarnya tidak merasakan kesulitan lagi dalam tempat usaha karena mereka diberikan kemudahan tempat usaha. Hal ini memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima karena sebagai kawasan kuliner Kota Makassar, maka tempat ini akan menjadi dikunjungi oleh masyarakat sehingga mampu meningkatkan penghasilan masyarakat. B. Memperluas cakupan usaha. Pengertian usaha yang dijalankan tanpa memiliki pengetahuan akan memberikan dampak kegagalan dalam menjalankan suatu usaha. Posisi pengetahuan usaha sangat penting untuk jika seorang pengusaha memiliki pengetahuan usaha, maka mereka mampu bersaing dengan usaha lain. Selalu menciptakan suasana baru terhadap suasana baik dari segi produk maupun itu mendukung dari suatu usaha. Para pedagang merasa sangat berterima kasih dengan adanya program ini karena mereka diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan berbagai pengembangan produk yang mereka hasilkan, sehingga dengan adanya program ini diharapkan para pedagang kaki lima meningkatkan penghasilan mereka. Modal. Faktor modal diposisikan modal dalam suatu usaha sangat menentukan apakah suatu usaha dapat mengalami peningkatan hanya berdiam di tempat. Ini kemudian menjadi masalah bagi suatu usaha apabila mereka tidak mampu mengakses modal atau mereka mengalami kesulitan dalam pengurusan modal. Bagi para pedagang kaki lima di kawasan Pantai Losari, masalah modal ini sangat dirasakan karena mereka mengalami kesulitan untuk mengakses modal. Apalagi pemerintah tidak memberikan bantuan modal kepada masyarakat. Hal ini diperjelas dalam wawancara salah satu pedagang kaki lima yang berada di kawasan tersebut, sehingga mereka sulit untuk meningkatkan usaha mereka. Tanpa modal, usaha akan sulit meningkatkan kegiatan. Perlu adanya bantuan pemerintah dalam halnya pemberian modal kepada pedagang kaki lima agar mampu memberikan peningkatan pendapatan mereka. Baik, sebagai kesimpulan, implementasi kebijakan pembinaan pedagang kaki lima di akses komunikasi diperlakukan konsisten dan kejelasan dan penyampaian informasi yang dilakukan aparatur pelaksanaan kebijakan terhadap PKL, khususnya PKL yang berada di kelurahan
dapat diketahui cukup baik. Kejelasan pelaksanaan kebijakan belum mampu dirasakan secara luas oleh masyarakat disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak dan konsistensi pelaksanaan kebijakan belum optimal karena masih banyak PKL yang tetap melaksanakan aktivitas di area zona merah, yakni jalan protokol menuju kawasan wisata Pantai Losari. Masalah utama yang dihadapi oleh pedagang kaki lima adalah masalah tempat atau lokasi penjualan. Dengan melihat kondisi di Kota Makassar di mana para pedagang kaki lima sudah memberikan tempat khusus untuk pedagang, sehingga mengenai tempat usaha mereka tidak perlu lagi mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi masalah yang menjadi penghambat bagi PKL yang ada di kawasan wisata Pantai Losari, yakni mereka terkendala oleh modal, di mana kita tahu bahwa modal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produksi untuk usaha yang berdampak terhadap pendapatan mereka, tetapi pemerintah tidak campur tangan mengenai masalah modal tersebut. Baik, demikian dari saya atas perhatiannya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.